Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Syajon dengan NIM 231095130. Saya dari kelompok 26 Pratikum Sistem Kendali. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan eh, jawaban responsi modul 2 Pratikum Sistem Kendali yang berjudul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Kita langsungkan saja ke soal yang pertama. Jelaskan bagian-bagian diagram blok posisi azimut antena di bawah. Untuk yang pertama, angular input, bagian ini berfungsi sebagai referensi atau perintah posisi sudut yang diinginkan untuk antena. Biasanya, angular input ini berasal dari sistem kontrol utama seperti komputer, joystick, di mana dia akan memberikan nilai posisi azimut yang diinginkan dalam satuan sudut, seperti derajat. Bagian selanjutnya ada input transducer yaitu potensiometer, berfungsi untuk mengubah angular input menjadi sinyal listrik, di mana potensiometer ini akan menghasilkan tegangan listrik yang sebanding dengan sudut input. Tegangan ini akan digunakan untuk dibandingkan dengan posisi aktualnya. Bagian selanjutnya ada sinyal voltage proportional to input, di mana sinyal ini berfungsi sebagai representasi listrik dari posisi sudut input. Sinyal ini merupakan output dari potensiometer input yang mencerminkan sudut referensi dalam bentuk tegangan. Selanjutnya ada summing junction, di mana berfungsi untuk menghitung selisih antara tegangan input dan tegangan dari sensor output. Pada titik ini, sistem akan menghasilkan sinyal error yang menyatakan seberapa jauh posisi aktual dari posisi yang diinginkan. Nah, untuk mengukur error di sini bisa menggunakan rumus error sama dengan input voltage dikurangi dengan output voltage. Bagian summing junction ini bisa disebut juga dengan mixer. Selanjutnya, ada bagian sinyal error or actuating signal, di mana ini berfungsi sebagai sinyal koreksi yang digunakan untuk menggerakkan sistem, di mana semakin besar errornya, maka akan semakin besar juga sinyal ini mempercepat koreksi posisi antena. Selanjutnya ada sinyal and power amplifier sebagai controller, di mana bagian ini berfungsi untuk memperkuat sinyal error agar cukup kuat untuk menggerakkan aktuatornya. Bagian ini bisa meliputi penguat operasional atau sistem kontrol PID untuk memberikan sinyal kontrol ke motor. Selanjutnya ada motor, load, and gears, di mana berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis. Motor akan memutar antena sesuai sinyal kendali. Gear akan digunakan untuk penyesuaian torsi dan kecepatan. Lalu, load adalah bagian dari beban mekanis antena. Tadi telah disebutkan untuk bagian pertama yaitu adalah angular input. Di sini juga terdapat angular outputnya, di mana berfungsi untuk menunjukkan posisi aktual antena setelah digerakkan. Posisi ini akan diukur kembali oleh sensor output untuk digunakan sebagai umpan balik. Nah, selanjutnya untuk di bagian di bawah ini ada potensiometer, di mana berfungsi untuk mengubah posisi sudut aktual menjadi tegangan listrik, dan potensiometer ini memantau posisi antena dan menghasilkan tegangan yang sebanding dengan sudut saat ini. Lalu yang terakhir ada sinyal voltage proportional to output, di mana tegangan yang mencerminkan posisi nyata dari antena. Tegangan ini akan dibandingkan kembali dengan tegangan input di summing junction untuk menghasilkan sinyal koreksi baru. Baik, mungkin ini jawaban untuk nomor 1 soal responsi. Kita langsungkan ke nomor 2. Jelaskan secara rinci mengenai diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Untuk sistem kendali lingkar terbuka, merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana diagram bloknya berbentuk sederhana, yaitu ada input,
sistem dan output, di mana di sini RS sebagai input, GS sebagai sistem, dan CS sebagai output. Fungsi alihnya, seperti yang telah kita ketahui, fungsi alih merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan pada suatu sistem. Nah, di sini untuk keluarannya adalah CS dan masukannya adalah RS, sehingga fungsi alihnya adalah CS per RS sama dengan GS. Lalu untuk keluaran atau outputnya, CS sama dengan RS dikali dengan GS. Selanjutnya, sistem kendali lingkar tertutup, di mana beda dengan yang tadi, untuk lingkar terbuka tidak memiliki umpan balik. Sedangkan untuk sistem kendali lingkar tertutup merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik. Untuk diagram bloknya dapat dilihat di sini, ada masukan atau input RS, lalu ada mixer, ada GS sebagai sistem, ada CS output, lalu ada umpan balik HS dan BS. Nah, untuk mencari fungsi alih dan keluarannya dapat dilakukan dengan melalui persamaan-persamaan berikut. Untuk yang pertama, CS. CS dapat kita cari dengan ES dikali dengan GS untuk persamaan 1. Lalu, ES sama dengan RS dikurangi dengan BS untuk persamaan 2 ya. Lalu BS adalah CS dikali HS untuk persamaan ketiga. Sehingga ketika kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, didapatkan ES sama dengan RS dikurang eh, CS dikali HS. Untuk persamaan ini dijadikan persamaan 4. Lalu, untuk persamaan 4 akan disubstitusikan ke persamaan 1, di mana CS sama dengan RS dikurang CS HS dikali dengan GS. Lalu untuk GS dimasukkan ke dalam masing-masingnya, ke dalam kurung, sehingga CS sama dengan RS dikali GS, dikurang CS dikali GS. Nah, karena di sini ada CS, lalu di kanan juga ada CS, maka untuk CS kita gabungkan ke salah satu ruas. Untuk yang di CS bagian kanan kita pindahkan ke ruas kiri sehingga CS ditambah CS GS sama dengan RS dikali GS. Lalu untuk CS kita kelompokkan di mana akan menjadi 1 ditambah GS dikali CS sama dengan RS dikali GS. Sehingga sesuai fungsi alih yang merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan, dapat disimpulkan fungsi alih dari lingkar tertutup adalah CS per RS sama dengan GS ditambah, maaf, CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS kali HS. Lalu untuk keluarannya, RS-nya bisa dipindah luaskan sehingga tinggal CS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS dikali dengan RS. Baik, ini untuk penjelasan soal nomor 2. Kita di sini bisa kita lihat tabel perbandingan perbedaannya, di mana eh, untuk kriteria kestabilan dan ketelitian, untuk sistem kendali lingkar terbuka ini kurang stabil dan teliti. Sedangkan sistem kendali lingkar tertutup lebih stabil dan teliti. Lalu untuk kemudahan pembuatan, untuk lingkar terbuka lebih mudah dibuat dan lingkar tertutup lebih susah dibuat. Untuk kriteria umpan baliknya, sesuai pengertiannya tadi, sistem kendali lingkar terbuka tidak memiliki umpan balik, sedangkan lingkar tertutup memiliki umpan balik. Lalu untuk biaya pembuatan, sistem kendali lingkar terbuka lebih murah, sedangkan lingkar tertutup lebih mahal. Baik, sekian untuk penjelasan jawaban nomor 2 responsi. Kita langsung ke soal nomor 3. Jelaskan fungsi konstanta pengali Kp dan pengaruh konstanta pengali Kp pada sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup.
Konstanta pengalih Kp merupakan nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Nah, untuk diagram blok dari lingkar terbuka dengan konstanta pengalih bisa dilihat dengan menambahkan konstanta pengalihnya di sebelum sistem. Sehingga untuk fungsi alihnya menjadi CS per RS sama dengan KP dikali GS. Sedangkan untuk diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengalih, maaf, ini sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengalih Kp dapat dilihat diagramnya seperti ini, di mana akan ditambahkan konstanta pengalihnya di setelah mixer ini sebelum GS. Sehingga fungsi alihnya menjadi CS per RS sama dengan Kp dikali GS per 1 ditambah Kp kali GS kali HS. Baik, selanjutnya. Tuliskan macam-macam pengendali dan jelaskan secara rinci minimal 3 di antaranya. Untuk macam-macam pengendali ada 6. Yang pertama itu ada pengendali proporsional, ada pengendali integral, pengendali derivatif, pengendali proporsional integral, pengendali proporsional derivatif, dan pengendali proporsional integral derivatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama ada pengendali proporsional, lalu pengendali derivatif, dan pengendali proporsional derivatif. Untuk pengendali proporsional, pengendali ini digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan inputnya. Nah, untuk diagramnya bisa dilihat di sini. Eh, Input menuju mixer, lalu ada ES, dan ada KP, yaitu pengendali proporsionalnya, lalu ada US. Nah, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu bisa dituliskan sebagai UT sama dengan KP dikali ET. Atau US sama dengan KP dikali ES. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP. Nah, di sini ada tabel kondisinya. Ketika KP diperkecil, maka pengaruhnya akan respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Ketika KP diperbesar, respon sistem akan semakin cepat dan rise time akan semakin singkat. Lalu ketika KP terlalu besar, respon sistem akan semakin tidak stabil atau terjadi overshoot atau osilasi terlihat jelas. Selanjutnya ada pengendali derivatif, di mana pengendali ini digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input, di mana sinyal kontrol U bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E, sehingga UT menjadi KI eh, dikali DT per DT. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KD dikali S. Nah, untuk di sini ada tabel kondisi juga. Ketika sistem diberi KD, maka tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Lalu sistem diberi KD, tetapi nilai errornya berubah terhadap waktu, nilai output tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Selanjutnya, ketika KD ditingkatkan, stabilitas meningkat, overshoot-nya berkurang. Selanjutnya, ada pengendali proporsional derivatif, di mana ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali
proporsional, di mana UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD adalah waktu derivatif. Nah, dalam domain Laplace bisa ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Untuk kondisi ketika sistem diberi pengendali PD, maka akan ada beberapa pengaruh. Yang pertama, respon sistem menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah, dan overshoot-nya rendah. Baik, mungkin itu untuk soal nomor 4. Selanjutnya, rangkuman pengaruh pengendali proporsional integral derivatif terhadap respon sistem. Ketika pengendalinya proporsional, maka rise time akan menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, memberi perubahan kecil pada setting time, dan menurunkan atau mengurangi steady state error. Lalu untuk integral, tadi saya tidak menjelaskan yang integral. Pengendali integral akan menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan setting time, mengeliminasi steady state error. Lalu untuk derivatif, memberi perubahan kecil rise time, menurunkan overshoot, menurunkan setting time, memberi perubahan kecil steady state error. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi orde sistem pada motor DC dan jelaskan secara rinci parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Nah, untuk eh, yang pertama itu ada time constant atau biasa disingkat dengan TC, di mana ini merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu ada rise time atau TR, di mana waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 hingga 100%, 10% hingga 90%, dan 5% hingga 95% dari nilai akhir. Lalu juga ada setting time atau TS, yang merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau bahkan 0,5% di sekitar nilai akhir. Lalu ada delay time atau singkat dengan TD, di mana waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu ada maksimum persen overshoot atau disingkat dengan MP, di mana MP merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Nah, untuk maksimum persen overshoot ini bisa dicari dengan rumus persen MP sama dengan CTP dikurang C infinity atau C tak hingga dibagi C tak hingga dikali 100%. Selanjutnya ada time peak atau TP, di mana merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan parameter-parameter yang mempengaruhi. Ada di sini ada TD, ada MP, ada TR, dan di sini ada TP, TS, dan bisa dilihat pada slide. Baik, selanjutnya untuk soal terakhir, sederhanakan diagram blok di bawah ini sehingga diperoleh satu fungsi alih. Baik, untuk angka pertamanya adalah sederhanakan loop G1 dengan H1 sehingga didapatkan G1 aksen S-nya adalah G1S per 1 ditambah G1S H1S. Selanjutnya, eh, sederhanakan loop G1 aksen S dan G1 aksen S tadi yang didapatkan dengan G2 sehingga menjadi G12S sama dengan G1 aksen S dikali G2S sama dengan G1S dikali G2S per 1 ditambah G1S kali H1S. Nah, selanjutnya gabungkan H2S dengan G2S sehingga menjadi G123S sama dengan G1S dikali G2S per 1 ditambah G1S
dikali H1S dikali 1 ditambah G2S H2S. Lalu eh, gabungkan dengan loop H3S sehingga didapatkan fungsi alihnya, yaitu CS per RS sama dengan G1S dikali G2S dikali G3S per 1 G1S 1 ditambah G1S H1S dikali 1 ditambah G2S H2S dikali 1 ditambah G1S G2S G3S G3 H3S. Baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai responsi modul 2. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.